Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alna fi hadhil hayati syari'atan mustaqimah nafi'atan li salamatina fid dunya wal akhirah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Hadirin wal hadirat jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, mari kita awali khutbah kita dengan bersama-sama berwasiat taqwallah. Kita berusaha, berupaya, bertekad merawat diri kita yang terbaik dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan merawat dan melakukan taqwallah, maka kualitas diri muslim kita insya Allah mantap setahap demi setahap dalam kita beriman kepada Allah, dan tentunya setelah itu harkat diri meningkat dari waktu ke waktu. Berikutnya, kecerdasan intelektual kita dan kecerdasan moralitas kita tentunya semakin lama insya Allah semakin andal berdasarkan iman kita yang ditumindai dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ajaran Islam berkenaan dengan merawat dan juga berlaku taqwallah itu adalah memperteguh komitmen dalam merealisasikan perintah membaca. Ya, membaca. Membaca ternyata merupakan perintah Allah yang turun pertama-tama dalam wahyu kerasulan.
Bahkan redaksi membaca itu dengan redaksi perintah. Tegas Allah menurunkan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Umat Rasulullah pertama maupun umat setelahnya sama-sama menerima titah ini. Titah Iqra bukan hanya titah bagi Nabiullah Muhammad yang tidak pernah menerima pendidikan formal. Pada saat menerima perintah ini, nyata-nyata Rasulullah tidak pernah menerima pendidikan formal, dan tentunya Rasulullah tetap dapat kewajiban membaca. Berarti di dalam kehidupan ini, yang berpendidikan formal tidak formal, orang tetap kalau mengaku umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama berkepentingan dengan perlunya membaca. Bisa jadi membaca ini di kelas-kelas rendah, kelas tinggi, bahkan kelas yang paling tinggi lah dapat kewajiban ini. Dan tidak hanya itu yang punya kewajiban, rakyat kecil pun ditantang juga untuk bisa membaca. Loh, orang banyak bodoh kok harus membaca? Iya, yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, semuanya disuruh membaca. Artinya tugas membaca ini tugas yang terus harus kita gencarkan dimanapun saja berada, yang mengaku bahkan diberi dakwah sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat, membaca apa? Membaca bisa jadi menatap sesuatu yang tertulis. Sebut saja Al-Quran misalnya, atau hadis, atau teks-teks yang berasal dari Quran dan hadis. Sebut saja ungkapan itu membaca ayat-ayat Qur'aniyah. Tapi juga ada, dan ini yang tidak tertulis dan jumlahnya sangat banyak, ayat-ayat yang tidak ditulis dan tidak tertulis, dan akan kehabisan tinta sekiranya orang berusaha untuk menulisnya. Ayat-ayat Allah di bagian yang kedua inilah tempat kita bermuhasabah, tempat kita bermunadharah, tempat kita menelaah, tempat kita memahami, tempat kita berijtihad, tempat kita berenovasi, tempat kita meriset sesuatu. Inilah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditantang membaca. Tentunya tidak hanya membaca dalam artian yang formal, dan alhamdulillah bagi yang berpendidikan formal ya bisa tahu nikmatnya membaca kritis, nikmatnya membaca interpretatif, nikmatnya membaca literasi, dan nikmatnya membaca dan membaca. Tapi bagi orang yang tidak berpendidikan sekalipun tetap disuruh membaca. Dan membaca di surat Al-Iqra ini, Al-Alaq ini, membaca tidak diperjelas objeknya. Ini berarti menurut pendapat ya mayoritas mufassir, ayat ini berkaitan dengan objek yang umum. Siapapun umat Rasulullah Muhammad kebagian tugas membaca ini. Di masjid-masjid, di musola-musola, lebih-lebih di perguruan tinggi, tantangan membaca adalah tantangan yang harus dijawab dalam kehidupan kalau kita menghendaki umat ini kukuh kehidupannya. Membaca apa?
bisa kita pilih bacaan yang cukup banyak tentunya. Di mana membacanya? Bisa memilih tempat sesuai dengan kepantasan kecocokan kita masing-masing untuk membaca sesuatu itu. Dengan begitu maka membaca yang pertama adalah membaca yang arahnya kepada umum, dengan syarat membacanya itu bismi rabbik, membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang punya sifat pengasih, penyayang. Orang dengan membaca di situ kasih Allah turun mencerahkannya. Dengan membaca rahim Allah menuntun kita. Dan dengan membaca berarti kita sudah dituntun oleh Allah untuk punya sesuatu yang bisa jadi sebelumnya tidak terungkap. Membaca profil tokoh, membaca sesepuh unisula, membaca berdirinya umat sakit Islam, membaca bagaimana sholatul lail di unisula, membaca juga bagaimana berobat di unisula. Subhanallah, itu juga membaca loh. Syukur sudah ada buku-buku penuntunnya yang menulis mengenai itu. Kalau belum ada pun dengan ungkapan membaca bisa ditelusuri. Nah, kalau begitu arti membaca sebetulnya apa? Ditelusuri di berbagai kamus, arti awal dari sebuah membaca adalah menghimpun. Berarti orang yang membaca itu ada tekad dalam dirinya menghimpun ilmu-ilmu dengan ciri tertentu yang mungkin sebelumnya belum didapat. Mencari tahu sesuatu dengan ciri-ciri tertentu. Membaca juga memiliki arti menelaah. Oh iya ya, sekarang musim hujan. Kalau musim hujan mesti ada sesuatu yang jauh-jauh dipersiapkan. Kalau sekarang kita melakukan begini, tahun depan gimana? Gimana kalau kemarin kita lihat di tahun bandang, di tahun ada banjir bandang dulu, sekian tahun yang lalu. Nah, perbandingannya banjir bandang yang dulu dengan sekarang ini seperti apa? Ini membaca. Orang yang membaca dianugerahi oleh Allah banyak hal. Lebih-lebih bismi rabbik, dengan menyebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, baca. Di belakang tugas membaca ada kehebatan Allah, sehingga membaca yang pertama adalah bismi rabbik, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Iqra. Selain yang pertama bismi rabbik alladzi khalaqal insana min al-iqra wa rabbukal akram. Yang kedua membaca yang di belakangnya itu ada kemuliaan Allah. Membaca karena Allah maha mulia. Banyak hal yang dibuat dari Allah yang maha mulia itu. Dari situlah menelaah, mendalami, meneliti. Orang awam pun dengan melihat, subhanallah, di masjid ini ada guru saya, di masjid ini ada sesepuh, di masjid ini tadi saya sempat jabatan sama kiai kami dulu yang sudah sepuh tapi tetap rajin di masjid. Ini baru begini saja sudah ada membaca. Lebih-lebih membaca sehari-hari, membaca yang tertulis dan membaca yang tersirat di balik tulisan-tulisan yang ada. Dari itu maka membaca penting sekali. Di tempat-tempat tertentu layak cara membaca itu diajarkan. Di masa sahabat Al-Quran diajarkan, tafsirnya disampaikan.
tafsir yang sudah ada ditelaah bareng. Bahkan ada bahsul kutub. Bahsul kutub itu juga membaca. Jadi dengan orang membaca terkumpul banyak hal dalam dirinya, banyak pengalaman yang didapat, banyak juga referensi-referensi yang sempat terbaca, yang hampir hilang, yang kadang-kadang referensinya sudah rusak, selamat masih karena dibaca. Hadirin yang saya muliakan, membaca itu tentunya ada macam-macam yang dibaca. Pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Quran ya, harus kita baca. Kalau tidak bisa membaca cepat, banyak, gimana? Boleh saja dibaca Al-Quran. Ma tayassara, iqra'u ma tayassara minal Quran. Dibaca yang mudah lah dari Quran. Biar kecintaan tertanam dulu. Kalau sudah biasa, alhamdulillah. Jadikan bacaan itu tiap hari. Berawal mungkin 1 lembar, lama-kelamaan cinta menjadi 1 juz. Alhamdulillah 30 hari khatam. Bagi yang sudah bagus, selain membaca, tafsirnya juga. Al-hadis, alhamdulillah, hadis juga dibaca. Paling tidak ada kutubut tis'ah di depan kita. Membaca secara Qur'aniyah ini, alhamdulillah, di depan kita sudah terbentang 6.236 ayat Al-Quran beserta tafsirnya yang cukup banyak, dan tidak kurang dari 50.000 hadis sahih disabdakan ke tengah-tengah kita dan sudah dibukukan dari masa ke masa oleh para musannifin, mu'allifin. Membaca itu saja sudah tidak akan kekurangan data kita. Menghadapi masa depan, insya Allah bisa menelusur dari bacaan dan bisa mendalami sesuatu, memahami sesuatu, memudahkan action kita dalam kehidupan ini. Lebih-lebih tugas membaca, sudah membaca ayat-ayat kauniyah. Kampus ini saya perhatikan dari waktu ke waktu sudah banyak ayat-ayat kauniyahnya diproduk di sini. Keberanian selain membaca, berani dengan ijtihadnya. Kuntum khairu ummatin, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Disemboyankan di kampus ini. Tentu kampus-kampus lain diam-diam niru juga. Nah, itu dia hasil dari membaca. Apalagi tentunya banyak, mohon maaf ya, sekali tempo disampaikan hasil-hasil ijtihad di kampus Uni Sunda lewat masjid, antara lain masjid yang kita sayangi ini, Masjid Abu Bakar As-Segaf. Dan dengan membaca tentunya banyak hal di bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang perekonomian, dan di bidang pendidikan, serta bidang-bidang lain akan dapat dirambah dengan membaca itu. Hadirin wal hadirat yang terhormat, mari ya, di awal tahun ini persegar kesiapan kita dengan tugas membaca. Ingat, membaca itu iqra, bacalah olehmu. Berarti kalau iqra, bacalah olehmu, ayatnya ayat amar, paling tidak bisa kita tentukan membaca ini wajib. Kalau belum membaca, belum begitu pinter, berguru. Kalau berguru juga belum cukup, silakan. Berguru itu seumur hidup. Antara lain berguru kepada bacaan kita dan oleh kita sendiri. Selain itu tentunya mari di lembaga-lembaga, di tempat-tempat di mana kita berada, mari sejak 2023 ini ya kita rampung COVID. Mudah-mudahan betul-betul rampung COVID-19 di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan kita sama selamat ya, panjang umur kita ya, tercurah ya, makmur rezeki kita, dan
kita teruskan dengan membaca, sehingga dengan membaca ya kita akan makmur dari waktu ke waktu dan datang berkah Allah kepada kita. Inna sanal kalam kalamullahi limalikil alam, wallahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah ولا ضر إلا كشفته ولا دينا إلا عديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azallu wa ajallu wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an